Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara rohani Suara Gembala. Firman Tuhan yang kita imani akan menguatkan, meneguhkan kita. Ya, saya percaya setiap perkataan firman Tuhan mengandung kuasa dan hidup kita hanya ditentukan oleh setiap perkataan firman Tuhan. Puji Tuhan, siapkan hati kita terima firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Nyatakan isi hatimu bagi kami Tuhan. Kami mau terima firman Tuhan dengan iman, dengan penuh sukacita di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 tentang damai sejahtera. Firman Tuhan berkata begini, ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, perkataan ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Artinya bahwa Yesus adalah sumber dari damai sejahtera itu. Dialah pemilik damai sejahtera itu. Dan dia akan memberikan kepada orang yang layak untuk menerima damai sejahtera. Dia yang punya wewenang, dia yang punya otoritas untuk memberikan damai sejahtera kepada orang yang memang layak untuk menerima damai sejahtera itu. Bapak Ibu, damai sejahtera yang dimaksud oleh Tuhan ini tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera itu bisa bicara tentang kebaikan, tentang damai itu sendiri. Damai sejahtera bisa bicara tentang sehat-sehat dan baik-baik saja, tentang keberhasilan dan sebagainya. Saudara, segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam dunia ini untuk hidup baik, untuk hidup tenang, untuk hidup dalam sukacita, itu ada di dalam damai sejahtera. Dan sekali lagi hanya Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika dia memberikan damai sejahtera itu tidak semudah dengan apa yang kita pikirkan. Tentu ada sebuah proses yang Yesus alami ketika dia berikan damai sejahtera itu kepada kita. Yang pertama, kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Saudara, pertama-tama yang Tuhan lakukan adalah dia harus mengorbankan dirinya. Dia harus mencurahkan darahnya untuk menyucikan kita, untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Dosa adalah membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dosa membuat kita hidup di dalam persoalan. Dosa membuat hidup kita tidak tenang. Dosa membuat hidup kita tidak damai. Dosa membuat banyak orang frustasi, depresi, bahkan banyak orang mengakhiri hidupnya karena dosa. Saudara, dosa adalah sumber dari segala masalah. Saudara, sebab itu pertama-tama yang Tuhan dia lakukan adalah dia korbankan dirinya, dia curahkan darahnya supaya dosa kita disucikan dan kemudian kita didamaikan dengan Bapa. Saat kita didamaikan dengan Bapa, saat itulah kita layak menerima damai sejahtera itu. Dan kita tahu bersama di kayu salib juga dia menyerahkan nyawanya. Nyawa itu adalah ruah, yaitu rohnya. Supaya roh itu juga ada dalam hidup kita. Dia harus mati, dia harus mengorbankan nyawanya supaya kita juga bisa memiliki Roh Kudus itu, Bapak Ibu. Dan Roh Kudus ini juga lah yang akan memberikan damai sejahtera, sebab salah satu buah dari roh itu adalah damai sejahtera. Nah, ketika Yesus sudah melakukan dua hal ini, dia mengorbankan, dia mencurahkan darahnya, dia kemudian memberikan nyawanya kepada kita untuk kita menerima Roh Kudus itu. Dua hal juga yang harus kita lakukan. Respon kita adalah tidak boleh tidak dua hal untuk kita benar-benar layak menerima damai sejahtera itu. Yang pertama adalah ketika kita didamaikan dengan Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-19. Ketika kita didamaikan dengan Tuhan, dengan Bapa, Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Artinya Tuhan mau kita juga harus berdamai dengan orang. Tuhan mau kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan mau kita juga harus mengampuni orang lain. Bahkan mengampuni, mengasihi, mendoakan, memberkati orang yang menyakiti kita. Saat kita mampu berdamai dengan orang,
Saudara, saat kita mampu mengampuni orang, mengasihi orang, berdamai dengan orang lain, maka pada saat itu damai sejahtera kata Tuhan ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Orang yang bisa mengampuni, orang yang bisa berdamai dengan orang lain, orang itu bahagia. Orang itu bisa berdamai. Sebab itu tidak boleh tidak. Ketika Yesus mendamaikan kita dengan Bapa lewat darahnya, kita juga harus berdamai dengan orang lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia sudah memberikan rohnya kepada kita. Dan di dalam Roma 8 ayat 6, biarlah juga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang akan membawa kita. Kehendak Roh Kudus adalah kita menikmati damai sejahtera. Saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan membawa kita kepada damai sejahtera, demi damai sejahtera. Saudara, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dua hal yang harus kita lakukan: berdamai dengan orang, mengampuni orang, mengasihi orang. Kemudian kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membawa kita kepada damai sejahtera. Puji Tuhan. Di dalam Yesaya ada ayat yang luar biasa. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 berkata begini: sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, dua hal di atas tadi, berdamai dengan orang, dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan berkata begini: sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ketika Tuhan berkata, ini satu-satu kerinduan Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, engkau melakukan firman-Ku, kata Tuhan, untuk mau berdamai, untuk mau mengasihi, untuk mau mengampuni, untuk sepenuhnya dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, bukan dipimpin oleh daging. Daging membawa kepada penghukuman, kepada kematian. Tetapi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sekiranya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kata Tuhan, maka damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita adalah damai sejahtera yang bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan atau damai sejahtera yang dia tinggalkan, dia berikan kepada kita bagaikan gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera yang berlimpah, terus berlimpah, seperti sungai yang tidak pernah kering, terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Kita sangat membutuhkan damai sejahtera di tengah dunia yang semakin tidak baik ini, saudara. Dan hanya Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera itu lewat curahan darahnya, lewat korban nyawanya, lewat rohnya yang dia berikan kepada kita. Dan dua hal yang harus kita lakukan, dia berharap, dia meminta kepada kita sekiranya kita memperhatikan dan melakukan firman Tuhan, yaitu berdamai dengan orang lain. Kita harus mengasihi, mengampuni. Yang kedua adalah kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka damai sejahtera yang melampaui akal itu, yang berlimpah-limpah bagaikan gelombang laut, bagaikan sungai yang tidak pernah kering, akan Tuhan berikan kepada kita. Kita akan hidup dalam damai sejahtera. Seberat apapun persoalan kita, tekanan yang kita alami, tidak membuat sukacita kita hilang, sebab ada damai sejahtera yang menguasai kita. Kiranya damai sejahtera itu ada pada kita semua. Tuhan tolong kita semua ya, untuk bisa memelihara, melakukan kebenaran firman Tuhan. Doa saya selalu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, diberkati Tuhan, sehat selalu, engkau dibuat semakin naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan jadi berhasil. Sukacita, damai sejahtera kiranya terus melimpah dan menyertai Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.